Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Bersyukur karena hari ini di hari yang baru, di hari keempat, di bulan yang baru, di bulan Maret ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan yang menerangi langkah kita. Kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih bersama program Bible and Coffee. Dan saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya. Saya mengajak setiap kita untuk bergabung dalam seminar keluarga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanggal 11 Maret akan diadakan di GKPO Lanut Sulaiman, di mana saya sebagai pembicara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan menyampaikan bahwa hati-hati terhadap iblis di akhir zaman ini, karena keluarga saudara dan saya adalah targetnya iblis, saudaraku. Karena keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai, kesejukan, itu adalah targetnya si jahat untuk dihancurkan. Karena dia gak senang ngelihat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan ini diberkati Tuhan. Karena ada kerukunan, karena ada kedamaian. Itu sebabnya dia akan hancurkan keluarga-keluarga Kristen di akhir zaman ini. Sehingga dimulai dari suami istri yang suka ribut, anak-anak ngelihat kelakuan papa mamanya ribut, anak-anak keluar dari rumah, jadi anak-anak yang broken home, jadi anak-anak yang kepahitan, jadi anak-anak yang memberontak, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan sederhana, ketika semua terpecah, suami, istri, anak-anak terpecah, maka disitulah keluarga menjadi hancur. Saya mengundang setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, tanggal 11 Maret itu jatuhnya hari Senin. Karena hari Senin libur, kita adakan di pagi hari. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari bergabung bersama-sama dan nikmati berkat-berkat Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan membangkitkan keluarga yang dipulihkan, rumah tangga yang dipulihkan di akhir zaman ini, untuk mengalami berkat, kuasa dan mujizat dalam rumah tangga, dalam keluarga yang ada. Saya tunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang muda. Ayo kita bergabung ya. Mari kita akan sama-sama kembali berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena setiap hari kami menikmati berkat pemeliharaan, berkat pertolongan, berkat damai sejahtera yang selalu ada dalam kehidupan setiap kami. Saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ketika Musa mengutus ke-12 utusan, 2 orang di antara 12 ini adalah Yosua dan Kaleb. Saudara dikasih dalam Tuhan, di mana mereka membangkitkan iman umat Tuhan untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berperang melawan, merebut tanah Kanaan, iya kan? Karena itu janji Tuhan dan mereka mengalaminya, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama ketika bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua, ketika Musa sudah mati, Yosua memimpin, maka Yosua berhasil dalam pertolongan Tuhan. Dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14, firman Tuhan katakan begini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena, ini kata kuncinya saudara, ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara tahu ketika Musa mengutus bangsa Israel 12 orang, di dalamnya ada Yosua dan Kaleb. Itu kata Kaleb sendiri berkata bahwa 40 tahun, usia 40 tahun ketika Musa mengutus mereka. Ketika Musa mengutus Kaleb begitu kan. Usia Kaleb pada saat itu 40 tahun. Dan ketika
Yosua menggantikan Musa dan Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta janji Tuhan, karena sudah dijanjikan bahwa tempat ini ketika engkau setia mengikut Tuhan, maka Hebron akan menjadi milik pusakamu. Kaleb tagih, Kaleb minta hal itu, dan usia Kaleb pada saat itu 85, berarti 45 tahun sudah berlalu dan Kaleb tetap masih setia untuk mengikut Tuhan. Dahsyat saudara. Dan ini yang saya mau bagikan hari ini, bahwa kesetiaan setiap kita dalam kita mengiring Tuhan itu Tuhan perhitungkan loh. Itu Tuhan perhitungkan. Dan berkat itu, berkat yang dijanjikan kepada Kaleb itu tidak berubah. Tuhan melalui Musa menjanjikan, ini akan menjadi milikmu. Hebron ini akan menjadi milikmu. Tetapi Kaleb tetap menantikan dengan kesetia. Dia tidak merongrong Musa, dia tidak merongrong Yosua. Mana dong. No. Tetapi ketika waktunya tepat, bangsa-bangsa di sekelilingnya situ, bangsa-bangsa di kanan sudah dikalahkan, maka bagiannya Kaleb itu diberikan. Dan Yosua yang memberikan, karena Yosua tahu siapa Kaleb. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan tidak serta-merta apa yang kita doakan mungkin langsung terjadi. Ada kalanya berproses, ada kalanya waktu, dan waktulah yang membuktikan kesetiaan kita. Apakah kita tetap terus setia sekalipun doa-doa kita belum dijawab? Saya tidak bilang tidak dijawab. Kaleb 45 tahun dulu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, baru dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan melalui Musa kepada dia pada saat dia berusia 40 tahun. Pada saat dia usia 85 tahun baru dia terima. Dan saya percaya orang-orang yang setia tetap mengikut Tuhan, dia tidak akan kehilangan upahnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Sekalipun doa-doa saudara dan saya belum dijawab. Sekalipun sampai hari ini kita mengikut Tuhan, rumah tangga kita belum dipulihkan. Sekalipun sampai hari ini ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kesehatan kita belum dipulihkan. Di situ Tuhan lihat kesetiaan saudara dan saya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 firman Tuhan bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Kalau fokus kita hanya kepada jawaban doa, janji Tuhan, maka kita akan capek. Kenapa capek? Karena itu yang kita kejar. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengingatkan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bukan akan. Berarti kita imani seakan-akan apa yang kita doakan, janji Tuhan itu sudah di tangan kita. Itu yang kita imani. Supaya apa? Supaya kita tidak fokus lagi kepada janji itu. Kita tidak fokus lagi kepada jawaban doa. Tapi kita fokus kepada pribadinya yang kita kejar. Terlalu mudah untuk Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita udah siap, Tuhan buka kok. Tuhan kasih kok. Nah, masalahnya ada banyak dari anak-anak Tuhan ini belum siap tapi pengen cepat. Sehingga matang karbit, saudara dikasih dalam Tuhan. Belum siap terima berkat, belum siap terima jawaban doa, udah dikasih, udah maksa. Akhirnya apa? Larilah dari Tuhan. Gak menghargai jawaban doa itu, gak menghargai mujizat itu sebagai sesuatu yang memang dinanti-nantikan. Saudara dikasih dalam Tuhan harus setia. Sekalipun harus 45 tahun. Kaleb mungkin 45 tahun. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan genapi janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi bagian kita tetaplah setia. Tetaplah ikut Tuhan. Tetaplah cari Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi fokus kita kepada pribadi Allah kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini.
Kami kembali boleh diingatkan untuk tetap terus setia mengikut Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, apapun yang hari-hari ini kami harus lewati, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di mana mereka sedang menantikan pertolongan, menantikan janji Tuhan, menantikan jawaban doa. Biarlah Tuhan berperkara dalam hati mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing, sehingga fokus kami adalah tetap setia, tetap setia, tetap setia mengikut Tuhan. Hamba serahkan umatmu ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa anugerah kesembuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.